друзья, сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Tak ada habisnya. Rusia kembali melancarkan serangan sebagai apa yang disebut perang paling mematikan dalam 24 jam ke seluruh wilayah Ukraina. Tidak main-main, rentetan rudal diluncurkan, lebih dari 1.000 tentara gugur dan puluhan peralatan militer dilaporkan hancur setelahnya. Namun yang tak kalah mencengangkan, serangan brutal ini terjadi tak lama setelah Vladimir Putin berjanji untuk mengintensifkan serangan, membuktikan bahwa pemimpin Rusia itu tak pernah main-main dengan ancamannya. Dengan demikian, apakah operasi kali ini menandai titik balik bagi Ukraina dalam eskalasi? Habisi 1.050 tentara Ukraina dalam sehari. Serangan pada akhir menuju awal tahun Rusia ke Ukraina menandai babak baru dalam perang tersebut. Alasannya, berbagai kehancuran dari sisi Ukraina terus dilaporkan meski negara itu tak henti-hentinya mendapat sokongan dari sekutu barat. Menurut buletin Kementerian Pertahanan Rusia, Ukraina bahkan kehilangan hingga 1.050 tentara di semua wilayah pada 31 Desember hingga 1 Januari kemarin. Berdasarkan daftar operasi militer khusus yang dirincikan TASS, Kiev telah kehilangan sejumlah tentara di berbagai titik. Di antaranya, 45 tentara di zona tanggung jawab Grup Tempur Rusia Utara di wilayah Kharkov, 330 tentara di wilayah tanggung jawab Grup Tempur Barat, dan lebih dari 250 anggota angkatan bersenjata di wilayah tanggung jawab Grup Tempur Selatan. Kemudian, di wilayah tanggung jawab Grup Tempur Tengah, jumlah tentara yang gugur mencapai 235 personil. Lebih dari 150 prajurit lainnya di wilayah tanggung jawab Grup Tempur Timur, dan 40 sisanya di wilayah tanggung jawab Grup Tempur Dnieper. Media Rusia tersebut lebih lanjut memberitakan bahwa serangan itu meluas hingga keluar ibu kota dengan pertempuran sengit meletus di Kharkiv dan Donetsk, tempat pasukan Ukraina menderita kerugian yang signifikan, termasuk kendaraan lapis baja dan sistem artileri. Selain itu, dampak serangan juga menimbulkan kehancuran terhadap lebih dari 40 peralatan vital militer lainnya. Jatuhkan jet tempur dan 97 drone. Kementerian Pertahanan Rusia lebih jauh melaporkan kesuksesan di medan tempur dengan berbagai kerusakan alat tempur musuh termasuk penargetan jet tempur Su-27 yang berharga. Pertahanan udara menembak jatuh sebuah pesawat Su-97 milik Angkatan Udara Ukraina, 6 roket HIMARS buatan AS, dan 97 kendaraan udara nirawak sayap tetap, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Berdasarkan pembaharuan informasi Kementerian Pertahanan per 2 Januari 2025, pasukan Rusia telah menghancurkan 651 pesawat terbang, 283 helikopter, dan 39.144 kendaraan udara nirawak sejak dimulainya operasi militer khusus. Tidak hanya itu, Ukraina juga harus menanggung kerugian lain dengan hilangnya 590 sistem rudal, 20.137 tank, serta kendaraan tempur lapis baja lainnya. Ini bahkan belum termasuk 1.504 peluncur roket ganda dalam daftar, 20.134 artileri lapangan dan mortir, hingga 29.701 kendaraan bermotor militer khusus. Dalam perkembangannya, kelompok tempur Center berhasil menangkis 13 serangan balik Ukraina, di mana kerugian 240 personel dilaporkan, menyusul penghancuran 1 kendaraan tempur infanteri dan 2 pengangkut personel lapis baja, termasuk 1 M113 buatan AS. Mereka juga menghancurkan mobil lapis baja Kirpi buatan Turki dan Kozak buatan Ukraina, 1 kendaraan bermotor, 2 howitzer D-20 152 mm, dan 1 howitzer D-30 122 mm. Targetkan fasilitas energi militer di 142 area. Tidak hanya menggempur tentara dan alutsista,
rudal hipersonik Kinzhal dan kaliber milik Rusia yang canggih nyatanya berhasil menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Dalam hal ini, 9 total serangan besar dilaporkan telah melumpuhkan kemampuan militer Ukraina pada awal tahun. Sementara itu, serangan udara dan rudal Rusia menargetkan lebih dari 138 lokasi, termasuk pabrik amunisi dan tempat penyimpanan drone. Nah, dalam kesempatan inilah pasukan Rusia tak ketinggalan untuk menyerang fasilitas energi industri pertahanan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan menyebut pasukannya telah menyerang fasilitas energi yang memasok listrik ke perusahaan pertahanan Ukraina dan lokasi produksi kapal nirawak. Pesawat taktis Rusia, pesawat nirawak serang, pasukan rudal, dan unit artileri menyerang fasilitas energi yang memasok listrik ke perusahaan pertahanan Ukraina, fasilitas infrastruktur di lapangan udara militer, lokasi produksi kapal nirawak, serta pasukan dan peralatan musuh di 142 area. Demikian bunyi pernyataan yang dikutip TASS. Kementerian Pertahanan dalam pernyataan lanjutan sekalian melaporkan armada Laut Hitam Rusia menghancurkan 3 kapal nirawak dalam waktu relatif bersamaan. Khusus serangan ke Kiev. Menandai masuknya tahun 2025, militer Rusia juga melancarkan serangan udara terhadap pusat kota Kiev. The Moscow Times yang mengutip Angkatan Udara Ukraina menyebut sebanyak 111 pesawat tak berawak Rusia ditembakkan ke Ukraina pada dini hari, dengan 109 ditembak jatuh atau dinonaktifkan oleh sistem pertahanan udara. Layanan darurat negara kemudian mengkonfirmasi 2 orang tewas dan 6 lainnya terluka dalam insiden tersebut. Demi menunjukkan sistem pertahanan udara sukses mencegat serangan, pejabat kota mengatakan dalam keterangannya bahwa kerusakan yang terjadi disebabkan oleh puing-puing yang jatuh. Akibatnya, blok-blok apartemen dilaporkan terkena serangan dan Bank Sentral Ukraina mengatakan salah satu gedungnya rusak dalam serangan yang dimaksud. Untuk kalian ketahui, serangan bertubi-tubi yang diterima Ukraina terjadi beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah dalam pesan tahun baru tentang dirinya yang akan mencoba segala peluang untuk mengakhiri perang dalam 12 bulan ke depan. Melalui aplikasi pesan Telegram, ia mengutuk serangan dengan menyebut, bahkan pada malam tahun baru, Rusia hanya peduli untuk menyakiti Ukraina. Hingga Kamis 2 Januari, Angkatan Udara Ukraina melalui Kiev Independent mengatakan Rusia kembali meluncurkan 72 pesawat tak berawak, termasuk drone Shahed rancangan Iran. Putin menepati janji. Ketika Zelensky mengupayakan agar perang berakhir, maka Putin di sisi lain justru berjanji melanjutkan serangan. Sebagaimana yang terjadi pada hari Selasa, sikap pasukan Rusia pada gilirannya didasari oleh janji Putin saat Ukraina melancarkan serangan terhadap kota Belgorod pekan lalu. Melansir VOA, serangan menewaskan 24 orang dan mencederai lebih dari 100 orang. Sebagai balasan, Rusia lantas melancarkan serangan rudal yang meluas. Dengan sedikitnya 4 orang dinyatakan tewas dan puluhan lainnya cedera di Kiev dan Kharkiv. Dalam kunjungan ke sebuah rumah sakit militer pada hari Senin, Putin menyebut serangan Ukraina terhadap Belgorod sebagai tindakan terorisme. Ia sekalian mengatakan bakal terus menyerang instalasi militer serta mengklaim konflik akan berakhir dengan ketentuan yang dibuat pihaknya. Adapun Zelensky tak ketinggalan untuk menyebut balik Rusia sebagai teroris dan menuduh Rusia sengaja menargetkan infrastruktur sipil alih-alih instalasi militer. Sejak 31 Desember, monster Rusia telah menembakkan 170 drone Shahed dan puluhan rudal berbagai jenis, ujar Zelensky. Ia menyebut jumlah korban cedera mencapai 92 dan mengatakan Ukraina akan bekerja sama dengan semua orang di seluruh dunia yang menghargai kehidupan untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina serta menuntut pertanggungjawaban Rusia. Serangan Rusia yang terjadi pada jam-jam sibuk di pagi hari berhasil memutuskan aliran listrik di beberapa bagian Kiev. Di Kharkiv, wali kota Terekov mengatakan kota itu mengalami serangan rudal besar-besaran.
Dengan meningkatnya korban jiwa dan peralatan yang hancur, Ukraina menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena perang meningkat tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Menurut kalian, seperti apakah nasib Ukraina di tahun 2025?